Kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai pembentukan organisme transgenik. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri, absen nomor 4. Saya Aurelia Triavianti, absen nomor 6. Saya Naisela Pramukiro, absen 25. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tanaman dan hewan transgenik yang meliputi pengertian, proses, contoh, dan manfaat dari tumbuhan dan hewan transgenik tersebut. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman hasil rekayasa genetik yang diperoleh dengan bantuan bioteknologi. Proses pembentukan dalam pembentukan tanaman transgenik. Yang pertama yaitu pengambilan DNA. Proses pembuatan organisme transgenik diawali dengan mengambil DNA dari spesies lain atau yang biasa disebut dengan transgen. Yang kedua, transplantasi DNA spesies lain. DNA spesies lain kemudian akan dimasukkan ke dalam kromosom inang melalui membran sel. Yang ketiga yaitu pemasukan inti sel inang DNA spesies. DNA spesies lain kemudian akan memasukkan sel inangnya. Dan yang terakhir, hasil akhir. Setelah proses tersebut berhasil, inang akan menjadi organisme transgenik yang telah direkayasa genomnya. Organisme transgenik kemudian akan mewariskan transgen atau DNA spesies lain di dalamnya secara stabil ke dalam garga. Berikut contoh dari tanaman transgenik. Yang pertama, padi golden rice atau high beta carotene. Yang kedua, pepaya transgenik varietas buah rainbow. Yang ketiga, jagung biti yang disisipi gen bakteri Bacillus thuringiensis. Selanjutnya ada manfaat dari tanaman transgenik. Yang pertama adalah dari aspek pertanian. Di aspek pertanian ini, tanaman transgenik dapat meningkatkan hasil atau produksi. Yang kedua ada di aspek lingkungan. Tanaman transgenik di aspek lingkungan ini dapat mengurangi penggunaan pestisida dan herbisida. Yang ketiga ada dari aspek gizi. Di aspek gizi ini, tanaman transgenik mampu meningkatkan kualitas bahan makanan. Dan yang terakhir ada di aspek kesehatan. Di aspek kesehatan ini, tanaman transgenik mampu mencegah penyakit yang menyebar melalui makanan seperti vaksin-vaksin. Berikutnya, kita akan membahas mengenai hewan transgenik. Yang pertama ada pengertian. Pengertian hewan transgenik merupakan hewan yang diinjeksi dengan DNA dari hewan lain. Transformasi gen tersebut yang umumnya berasal dari spesies yang sama, tetapi dapat juga berasal dari spesies yang berbeda, yang dilakukan terhadap embrio sebelum hewan transgenik tersebut dilahirkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses pembentukan hewan transgenik. Hewan transgenik dikembangkan melalui 3 cara. Yang pertama, mikroinjeksi DNA. Yang kedua, transfer gen dengan media retrovirus. Dan yang ketiga, transfer gen dengan media sel cangkokan embrionik. Yang pertama yaitu mikroinjeksi DNA. Mikroinjeksi DNA dilakukan dengan melakukan injeksi langsung gen terpilih yang diambil dari anggota lain dalam spesies yang sama ataupun berbeda ke dalam pronukleus ovum yang telah dibuahi. Yang kedua, transfer gen media retrovirus. Transfer gen dengan media retrovirus menggunakan retrovirus sebagai vektor. Kemudian menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. DNA dari retrovirus berintegrasi ke dalam gen lain untuk bekerja. Dan yang ketiga, transfer gen melalui sel cangkokan embrionik. Transfer gen dengan media sel cangkokan embrionik dipublikasikan dengan menggunakan sekuens DNA yang diharapkan muncul ke dalam kultur vitro sel cangkokan embrionik. Sel kemudian berikatan dalam embrio pada tahap perkembangan blastosit. Berikutnya ada contoh-contoh hewan transgenik. Ada domba doli, ayam kapan bulu, sapi transgenik yang mampu menghasilkan agen antibakteri,
Dan yang terakhir, babi transgenik yang mampu memproduksi hemoglobin manusia. Yang terakhir kita akan membahas tentang manfaat hewan transgenik. Yang pertama ada di bidang pertanian. Contohnya domba transgenik yang menumbuhkan kualitas dan kuantitas kol yang lebih tinggi. Yang kedua di bidang farmasi. Contohnya babi transgenik sebagai donor dalam transplantasi organ manusia yaitu xenotransplantation. Yang ketiga di bidang industri. Contohnya, toksisitas sensitif hewan transgenik telah diproduksi untuk pengujian keamanan kimia dan menghasilkan berbagai macam protein. Sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.